Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu pemanfaatan teknologi blockchain dalam berbagai aspek kehidupan. Blockchain bukan hanya tentang Bitcoin atau cryptocurrency. Sebenarnya teknologi ini memiliki potensi luar biasa yang mencakup penyimpanan data, keamanan digital, distribusi informasi, dan bahkan model insentif atau reward system dalam jaringan. Di slide ini kita bisa melihat beberapa komponen kunci dari teknologi blockchain, yaitu insentif, sistem penghargaan yang diberikan kepada peserta dalam jaringan untuk menjaga konsistensi dan integritas data. Kemudian data storage, data tidak disimpan dalam satu server, tapi tersebar ke banyak node. Kemudian partisipan, semua orang bisa menjadi bagian dari jaringan, baik sebagai user, validator, atau developer. Kemudian upgrades, protokol bisa di-upgrade atau di-fork sesuai konsensus komunitas. Defense, keamanannya sangat tinggi menggunakan kriptografi. Kemudian kriptografi digunakan untuk melindungi data dan identitas pengguna. Data distribution, semua data disebar ke seluruh jaringan, bukan terpusat. Kemudian digital signature, menjamin keaslian data dan transaksi. Kemudian terakhir, konsensus. Setiap perubahan atau penambahan data harus disetujui secara kolektif oleh node jaringan. Jadi blockchain itu seperti buku besar digital tapi didistribusikan dan aman karena dilindungi kriptografi dan konsensus komunitas. Kita lanjut ke slide kedua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Nah, di slide ini kita melihat pernyataan yang sangat kuat dari Satoshi Nakamoto, yaitu governments are good at cutting off the heads of a centrally controlled network like Napster, but pure peer-to-peer network like Gnutella and Tor seem to be holding their own. Apa maksud dari kutipan ini? Ketika sebuah sistem dikelola secara sentralisasi seperti Napster, maka pemerintah atau otoritas bisa dengan mudah menutup pusat kendalinya. Tapi sistem seperti Gnutella atau Tor yang bersifat peer-to-peer alias tidak ada pusat komando jauh lebih sulit untuk dimatikan. Nah, blockchain adalah contoh sempurna dari sistem peer-to-peer ini. Tidak ada satu entitas pun yang bisa mengontrol keseluruhan sistem. Itulah sebabnya teknologi ini tahan terhadap sensor dan pemblokiran, karena tidak ada pusatnya. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu bagaimana blockchain dimanfaatkan di berbagai industri dan sektor. Kita mulai dari beberapa kasus penggunaan awal yang sangat menarik, yaitu proof of ownership of modules in app development. Blockchain digunakan untuk mencatat siapa yang membuat atau memiliki bagian tertentu dari sebuah aplikasi. Ini penting untuk mencegah plagiarisme dan sengketa hak cipta di dunia pengembangan software. Kemudian proof of ownership for digital content storage and delivery. Banyak perusahaan seperti BlockTech Alexandria, Byzantium, BlockParty, The Rudimental, hingga BlockCDN menggunakan blockchain untuk memastikan bahwa konten digital seperti video, musik, dokumen dapat disimpan dan didistribusikan secara aman dan adil. Lanjut, point-based value transfer for ride sharing. Ini adalah inovasi di sektor transportasi. Pengguna berbagi tumpangan dan mendapatkan poin yang bisa digunakan kembali. Semua ini dikelola di atas blockchain. Kemudian digital security trading. Perusahaan-perusahaan ini menggunakan blockchain untuk mempercepat dan mengamankan perdagangan sekuritas seperti saham dan obligasi. Transaksi yang dulunya rumit bisa disederhanakan dengan smart contract. Kemudian digitization of document atau kontrak. Kontrak digital bisa dicatat di blockchain dengan bukti kepemilikan yang tidak bisa diubah. Teknologi colored coins memungkinkan kita menandai aset di blockchain Bitcoin. Kemudian decentralized storage, seperti Dropbox versi blockchain. Storage memungkinkan kita menyimpan file di jaringan node, bukan server pusat. Kemudian lanjut ke lebih banyak use case. Ini menunjukkan betapa luasnya potensi blockchain.
IoT. Internet of Things (IoT) menjadi lebih aman dan mandiri dengan blockchain. Misalnya perangkat rumah pintar bisa berkomunikasi tanpa server pusat. Lanjut, digital asset marketplace. Di sini, blockchain menciptakan tempat jual beli di aset digital seperti NFT dengan bukti kepemilikan yang jelas. Digital identity, SUCART, Uniquid. Kita bisa punya identitas digital yang kita kendalikan sendiri, tidak perlu lagi bergantung pada Google atau Facebook. Kemudian escrow atau custodian. Escrow atau rekening bersama otomatis bisa dibuat dengan smart contract, cocok untuk transaksi game, pinjaman, bahkan e-commerce. Kemudian smart contract fulfillment portal. Dalam dunia manufaktur dan e-commerce, UBMS membuat portal untuk otomatisasi pemesanan barang. Semua dijalankan oleh smart contract. Kemudian peer review authenticity. Review karyawan bisa divalidasi oleh rekan kerja dengan sistem voting berbasis blockchain. Kemudian prediction market. Dengan Augur kita bisa membuat pasar prediksi yang transparan dan tidak bisa dimanipulasi. Topiknya bisa politik, saham, cuaca, dan lain-lain. Healthcare record, BitHealth. Data pasien bisa disimpan di blockchain secara aman dan bisa diakses hanya oleh yang berwenang. Kemudian ownership for digital content. Para seniman bisa melindungi karya mereka dari gambar hingga musik dengan bukti pencatatan di blockchain. Kemudian anti-counterfeit dan aset digitization. Di industri otomotif dan elektronik, blockchain bisa digunakan untuk memastikan bahwa produk itu asli, bukan tiruan. Kemudian degree verification, degree of trust. Ijazah atau sertifikat pendidikan bisa dicatat di blockchain agar tidak bisa dipalsukan. Kemudian digital identity untuk internet, pemilu, kunci mobil, dan lain-lain. Kita bisa login ke situs web tanpa password atau bahkan ikut pemilu online dengan identitas blockchain yang aman. Kemudian review authenticity. Sistem ulasan untuk reputasi pengguna atau profesional bisa dibuat lebih jujur dan kredibel. Kemudian decentralized computing dan internet. Komputer rumahan bisa menjadi bagian dari jaringan komputasi global, berbagi sumber daya seperti CPU dan bandwidth. Kemudian company governance. Ingin mendirikan perusahaan, sekarang bisa dilakukan secara digital, termasuk manajemen saham, voting pemilik, dan transparansi legal, semua lewat blockchain. Kemudian kita lanjut. Blockchain bukan cuma soal teknologi database atau kriptografi. Salah satu pemanfaatan yang paling populer dan mendasar dari blockchain adalah sebagai currency atau mata uang digital. Cryptocurrency, Bitcoin, Litecoin, Monero, dan lain-lain. Mari kita lihat mulai dari contoh yang paling terkenal, Bitcoin. Bitcoin adalah cryptocurrency pertama yang diciptakan oleh sosok anonim bernama Satoshi Nakamoto di tahun 2009. Tujuannya sederhana tapi revolusioner. Menciptakan uang digital yang bisa digunakan tanpa harus bergantung pada bank atau pemerintah. Bitcoin bersifat terdesentralisasi, transparan, dan aman. Selain Bitcoin, muncul juga varian lain seperti Litecoin, diciptakan sebagai versi lebih ringan dan lebih cepat dari Bitcoin. Kemudian Monero fokus pada privasi dan anonimitas, menyembunyikan pengirim, penerima, dan jumlah transaksi. Kemudian pasar uang di dunia blockchain. Cryptocurrency telah melahirkan pasar uang digital global. Orang bisa bertransaksi lintas negara dalam hitungan detik tanpa biaya mahal dari bank atau konversi mata uang. Bahkan banyak kripto yang sekarang bisa diperdagangkan di DEX atau Decentral Exchange, staking, yield farming, dan berbagai bentuk aktivitas finansial terdesentralisasi seperti lainnya. Kemudian remitansi, Ripple. Salah satu kasus penggunaan penting adalah remitansi atau pengiriman uang lintas negara. Disinilah Ripple atau XRP mengambil peran. Ripple bukan hanya cryptocurrency, tapi juga jaringan pembayaran instan yang digunakan oleh bank dan institusi keuangan. Kelebihan Ripple, transaksinya cepat, hanya butuh 3-5 detik, biaya rendah, cocok untuk transaksi antar bank lintas negara. Kesimpulannya yaitu blockchain telah mengubah cara kita memandang uang dari hanya sekedar alat tukar menjadi infrastruktur keuangan global yang transparan, cepat, dan terdesentralisasi.
Setelah memahami peran blockchain dalam keuangan digital, sekarang kita bahas salah satu inovasi terpenting dalam teknologi ini, yaitu smart contract atau kontrak pintar. Apa itu smart contract? Smart contract adalah program komputer yang berjalan di atas blockchain secara otomatis mengeksekusi perintah jika kondisi tertentu terpenuhi. Ibaratnya seperti perjanjian digital yang tidak bisa dimanipulasi, tidak perlu perantara, dan akan selalu berjalan sesuai logika yang ditetapkan. Smart contract pertama kali diperkenalkan secara luas melalui platform Ethereum oleh Vitalik Buterin. Contoh sederhananya, jika A mengirim satu Ethereum ke kontrak, maka kontrak akan mengirim satu NFT ke A. Semua terjadi otomatis, tidak ada ruang untuk kecurangan. Kemudian, smart contract memungkinkan kita membuat sistem yang otomatis dan dapat dipercaya, yang sebelumnya hanya bisa dilakukan lewat bank ketiga seperti notaris, bank, atau lembaga hukum. Kini semuanya bisa dikodekan. Jadi berikut cara kerjanya. Transaction itu mengirim nilai value ke kontrak, smart contract, kemudian smart contract mengelola value dan state, mengirim nilai kembali sebagai hasil eksekusi kontrak. Kemudian event mengirim data atau informasi ke kontrak, ke smart contract, kemudian smart contract mengirim data atau informasi hasil pemrosesan ke luar kontrak. Jadi kontrak itu bukan hanya sebagai menyimpan data, tapi juga membaca kondisi, memproses logika, lalu menghasilkan output. Semua dilakukan oleh jaringan blockchain, yang artinya kontrak ini dijalankan secara kolektif oleh ribuan node, bukan hanya satu komputer. Contoh penggunaannya seperti marketplace NFT, pinjaman kripto atau DeFi, kemudian voting terdesentralisasi. Jadi kesimpulannya itu smart contract adalah otak dari banyak aplikasi blockchain. Ia menggantikan peran perantara dan menjamin kepercayaannya lewat kode, bukan janji atau otoritas. Blockchain bukan cuma soal uang digital dan kontrak pintar, tapi juga menawarkan solusi inovatif untuk penyimpanan data dan media. Di slide kali ini kita akan membahas dua area penting, yaitu media penyimpanan terdesentralisasi dan database berbasis blockchain. Di era digital, kita menyimpan semua foto, video, dokumen, data perusahaan, bahkan sistem backup, tapi penyimpanan tradisional seperti Google Drive atau Dropbox masih terpusat dan rentan. Disinilah blockchain masuk membawa solusi. Storj dan Filecoin adalah dua proyek besar yang menyediakan penyimpanan cloud terdesentralisasi. Storj menggunakan jaringan komputer global peer-to-peer untuk menyimpan data pengguna. Data kamu dipecah, dienkripsi, dan disebar ke banyak node. Hanya kamu yang punya kunci untuk menyusunnya kembali, aman, privat, dan bebas dari kontrol pusat. Manfaatnya itu tidak bisa disensor, tidak ada single point of failure, kemudian lebih murah dalam jangka panjang. Yang kedua, yaitu blockchain punya keterbatasan dalam kapasitas dan kecepatan penyimpanan. Tapi bagaimana kalau kita gabungkan kekuatan blockchain dan kecepatan database modern? Disinilah hadir BitchainDB. Ini adalah blockchain database, cocok untuk perusahaan dan aplikasi skala besar yang butuh kecepatan tinggi, kapasitas besar, tetap menjaga immutability. BitchainDB cocok digunakan untuk supply chain, identitas digital, aset digital, hak cipta, dan lisensi. Dengan proyek seperti Storj, Filecoin, dan BitchainDB, blockchain berkembang dari sekadar alat transfer nilai menjadi infrastruktur penyimpanan data global yang aman, efisien, dan terdesentralisasi. Blockchain juga membuka pintu untuk aplikasi yang sangat menarik dan powerful, yaitu prediksi berbasis komunitas, crowdsourcing, dan manajemen data yang tidak bisa dimanipulasi, yaitu forecasting atau prediksi, wisdom of course, dan augur. Prediksi masa depan bisa dilakukan oleh pakar, lembaga riset, atau analisis. Tapi bagaimana jika kita menggabungkan kebijaksanaan banyak orang dan melindunginya dari manipulasi, yaitu wisdom of the crowds. Teori bahwa rata-rata opini dari banyak orang bisa lebih akurat daripada opini individu ahli. Blockchain memungkinkan ini dieksekusi secara jujur dan transparan. Augur, platform prediksi terdesentralisasi di atas Ethereum. Pengguna bisa membuat dan bertaruh pada hasil suatu kejadian,
siapa yang akan menang pemilu, apakah harga Bitcoin akan naik minggu depan, hasil pertandingan olahraga. Semua proses prediksi ini tanpa perantara dijalankan oleh smart contract dan didorong oleh insentif ekonomi. Manfaatnya transparan, anti manipulasi, kemudian mengandalkan kekuatan kolektif. Kita lanjut yang kedua, manajemen dokumen dan data elektronik Factom. Sekarang kita bahas aplikasi yang sangat penting di dunia nyata, yaitu penyimpanan dan validasi dokumen legal, keuangan, dan medis. Factom adalah platform blockchain yang dibangun untuk menyimpan data dengan cara aman, tidak bisa diubah, terstruktur secara rapi. Struktur Factom yaitu application layer menyimpan dan mengelola berbagai dokumen seperti title records, sertifikat kepemilikan, kemudian legal apps, kontrak hukum, kemudian financial apps, dokumen keuangan, kemudian medical records, dan rekam medis. Data layer itu menyimpan hash dari dokumen di dalam jaringan Factom. Kemudian value layer, hash tersebut disematkan ke Bitcoin blockchain sebagai bukti yang tidak bisa dimanipulasi. Keunggulannya menjamin keaslian dokumen, bisa diaudit kapanpun, mengurangi ketergantungan pada notaris atau pengacara. Jadi kesimpulannya, itu blockchain tidak hanya soal uang dan aset digital, ia bisa merevolusi cara kita memprediksi masa depan dan mengelola dokumen penting secara aman dan transparan. Baik, cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video. Sampai jumpa di video berikutnya.